Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Auliani Saleh dari kelas PTKG dengan NIM 2202095021134. Dalam video ini, saya akan memaparkan terkait tugas yang diberikan oleh Bapak Iswal Burhan, SPD MT, selaku dosen dari mata kuliah Struktur Data. Dalam video ini, saya akan memaparkan terkait dua skrip codingan, tugas 1 dan tugas 2. Baik, saya akan memulai menjelaskan dan memaparkan terkait tugas pertama, yang dimana tugas pertama ini kita diperintahkan untuk mencari mencari nilai data dalam array. Baik, kita mulai dari baris pertama. Di sini saya akan menjelaskan setiap baris dari script codingan tersebut, dari codingan ini. Baik, yang pertama itu ada include IOStream using namespace std, yang dimana baris pertama dan kedua ini adalah bagian penting dari setiap program C++ yang agar mengatakan kepada komputer bahwa kita akan menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat dalam bagian standar C++ seperti sin atau cout yang memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui input dan output. Kemudian baris berikutnya yaitu in main dalam kurung awal buka, yang dimana ini akan selalu menjadi fungsi utama dari sebuah program. Setiap program C++ itu memiliki fungsi main dalam kurung karena ini adalah tempat di mana program dimulai, program akan dijalankan atau akan dimulai. Kemudian baris berikutnya, di sini kita akan mendeklarasikan beberapa variabel n, akan menyimpan jumlah elemen dalam array seperti bil cari, menyimpan nilai yang dicari seperti angka 1, digunakan sebagai indeks saat mencari dalam array, dan ketemu akan menunjukkan apakah nilai yang dicari telah ditemukan atau belum. Namun di sini terdapat masalah yang dimana variabel n yang kita gunakan untuk menentukan ukuran array data dalam tetapi nilai n di sini belum kita inisialisasikan pada saat ini, yang dapat menyebabkan masalah nantinya. Kemudian di sini terdapat cout dan sin itu, coutnya itu banyaknya elemen array dan sinnya itu n, yang program ini akan mencetak banyaknya elemen array dan menunggu input dari pengguna. Pengguna akan diminta untuk memasukkan jumlah elemen yang akan dimasukkan ke dalam array. Kemudian di sini dalam for ini adalah loop yang memungkinkan pengguna memasukkan nilai-nilai ke dalam array. Loop ini akan berjalan sebanyak n kali, di mana setiap kali pengguna diminta untuk memasukkan nilai yang akan disimpan dalam elemen array yang sesuai. Kemudian baris berikutnya di sini yang dimana variabel 1 ini akan kita inisialisasikan ke 0 dan variabel ketemu diatur ke 0, menandakan bahwa nilai yang dicari ini, yang kita cari dari tadi ini belum kita temukan. Kemudian baris berikutnya yang dimana loop adalah while, yang kita akan mencari nilai yang dicari dalam array. Loop ini akan terus berjalan selama 1 kurang dari n dan akan ketemu masih 0. Artinya ini belum kita temukan nilainya, dan di setiap iterasi loop program memeriksa elemen array indeks 1 sama dengan bil string cari. Jika ya ketemu, diubah menjadi 1 untuk menandai bahwa data ditemukan. Jika tidak, maka variabel 1 ditambah 1 untuk memeriksa elemen berikutnya dalam array. Kemudian baris berikutnya yaitu if ketemu, yang dimana itu
loop selesai, telah selesai, program memeriksa nilai ketemu, yang dimana jika ketemu adalah satu, program mencetak bahwa nilai yang dicari ditemukan bersama dengan indeksnya. Jika ketemu masih nol, program mencetak pesan bahwa nilai tersebut tidak ditemukan dalam array. Kemudian di sini kita telah sampai pada baris terakhir, yang dimana baris tersebut atau return 0 yang menandakan akhir dari fungsi main dan mengembalikan 0 menunjukkan bahwa program selesai dijalankan tanpa ada kesalahan. Baik, selanjutnya adalah kita akan menjelaskan terkait output dari array yang telah kita cari tersebut. Outputnya adalah di sini kita run, dan di sini sudah tampak banyaknya elemen array. Kita hanya perlu memasukkan angka berapa yang kita ingin masukkan. Contoh, saya akan memasukkan angka 5, yang dimana di sini kita telah masukkan angka 5. Kemudian setelah itu akan muncul masukan data pertama, dan kita akan memasukkan data yang pertama itu adalah angka 10. Kemudian angka 2 adalah 20, angka ketiga adalah 30, angka keempat adalah 40, angka kelima adalah 50. Kemudian data yang dicari, program ini bertanya angka mana yang akan dicari dalam daftar. Kemudian pengguna di sini akan memilih angka 30. Hasil dari pencarian yang dicari tersebut adalah di mana angka 30 dalam daftar angka yang dimasukkan yang program dimasukkan angka 30 terdapat pada posisi ketiga dalam daftar. Ingat, posisinya itu dimulai dari 1, bukan dari 0. Baik, saya akan memaparkan tugas 2, yang dimana tugas 2 ini dimana program ini akan mencari nilai dicari dalam array data, yang nilai yang dicari adalah 20, yang dimana menggunakan metode pencarian binary search. Oke, baik. Baris pertama terdapat include iostream using namespace std, yang dimana ini fungsi dari untuk menggunakan input-output standar seperti cout dan scene using namespace std itu membuat lebih pendek dengan mengizinkan pengguna cout dan scene tanpa menuliskan std di depannya setiap kali kita gunakan. Kemudian baris berikutnya inMain, yang adalah sebagai fungsi utama dari setiap program C++. Kemudian di sini terdapat integer ada atas, bawah, tengah, dan posisi di sini. Kemudian untuk variabel dari binary data itu ada array menyimpan angka-angka yang dicari seperti angka 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20. Kemudian ada nilai yang akan kita temukan atau akan dicari, yaitu dalam array yaitu angka 20. Kemudian di sini baris berikutnya di sini itu cout loopnya itu loop atau for digunakan untuk mencari semua angka dalam array data ke layar. Namun ada kesalahan di sini. Loop seharusnya berjalan dari 1 sama dengan 0 hingga 1 sampai lebih besar daripada 11 untuk mengakses semua elemen dalam array. Ini akan menghindari akses ke indeks dari luar batas array. Kemudian baris berikutnya yang dimana cout sama dengan data yang dicari sama dengan dicari, yang dimana mencetak pesan
yang menyatakan bahwa kita mencari nilai dicari dalam array. Kemudian baris selanjutnya kita akan menginisialisasi variabel-variabel yang digunakan dalam pencarian biner ini ada diatur ke 0 untuk menunjukkan bahwa data belum ditemukan. Bagian bawah dan atas yang menunjukkan batas pencarian dalam array. Kemudian baris berikutnya yang dimana algoritma pencarian biner. Program membagi array menjadi 2 bagian dan membandingkan nilai di tengah dengan nilai yang dicari. Berdasarkan perbandingan ini, program batas pencarian hingga menemukan nilai yang dicari untuk menemukan bahwa nilai tidak ada dalam array. Kemudian baris berikutnya yang dimana itu if dan else-nya itu dimana program memeriksa variabel ada untuk menentukan apakah nilai yang dicari akan ditemukan. Jika ada sama dengan 1, itu berarti nilai yang ditemukan itu dapat menampilkan indeks di mana nilai tersebut berada. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan bahwa data itu tidak ditemukan. Kemudian baris terakhir yang dimana return 0 yang akan mengakhiri fungsi dari main dan program tersebut akan mengembalikan nilai ke 0 yang menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Di sini saya kemudian akan menerangkan terkait output dari program tadi, yang dimana di sini telah keluar dari angka 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 20, dan 0. Itu adalah hasil dari loop for yang mencetak semua elemen dari array data termasuk elemen terakhir yang diinisialisasikan dengan nilai 0. Sepertinya di sini ada kesalahan dalam loop for. Di program ini seharusnya saya berjalan dari 1 sama dengan 0 hingga 1 sampai dengan 11, yang oleh karena hal tersebut nilai 0 seharusnya tidak ada dalam output. Kemudian data yang dicari di sini ada angka 20. Ini adalah nilai yang dicari dalam array data. Kemudian di sini data yang dicari atau ditemukan berada pada indeks ke-10, yang dimana output dari program yang menunjukkan bahwa nilai yang dicari itu angka 20 ditemukan dalam array data pada indeks ke-10 dalam indeks array C++, dan indeks dimulai dari 0 sehingga indeks ke-10 dapat merujuk ke elemen terakhir dari array 20. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.